Mo Salah enggan bahas kontrak baru, topik sensitif. Salah yang kontraknya akan habis pada musim panas 2023 menilai pembahasan kontrak saat ini sangatlah sensitif. Ia enggan dinilai tak peka, padahal Liverpool sedang butuh dirinya untuk menjalani laga-laga penting di sisa musim. Saya tak bisa bilang negosiasi kontrak baru akan segera tercapai. Tidak bisa juga mengatakan sebaliknya. Tapi saya sudah bilang berkali-kali apa yang saya inginkan. Tapi kembali lagi, saya tak bisa membahas ini secara detail karena situasinya sensitif, ujar Salah kepada Sky Sport. Manchester City versus Liverpool, head to head Guardiola lawan Klopp sama kuat. Mereka sudah berduel sebanyak 22 kali. Catatan hasil pertandingannya masih imbang. Guardiola dan Klopp masing-masing mencatatkan 9 kemenangan. Sementara itu, 4 adu taktik lainnya antara Guardiola dengan Klopp berakhir imbang. Dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Inggris, Klopp sedang susah mengalahkan Guardiola. Dalam 2 pertandingan, Guardiola mampu menaklukkan Liverpool, sementara 2 laga sisa antara Manchester City selesai imbang. Etihad Stadium itu neraka untuk Liverpool. Liverpool akan bertandang ke Etihad Stadium Minggu 10 April untuk menghadapi City. Kedua tim kini cuma dipisahkan 1 poin di posisi 2 besar. Kemenangan akan mengantarkan Liverpool melangkahi City di puncak klasemen. Sebaliknya, kekalahan akan membiarkan City berlari sendirian di posisi teratas hingga akhir musim. Dari 12 lawatan terakhir ke Etihad Stadium di Premier League, Liverpool cuma menang sekali. Itu terjadi saat musim debut Klopp pada November 2015 dengan skor 4-1. Setelah itu Liverpool kalah 7 kali dan imbang 4 kali. Ruben Dias absen di laga Manchester City versus Liverpool. Dia sudah absen sejak bulan lalu karena cedera hamstring yang didapatnya saat City menghadapi Peterborough di Piala FA. Di laga itu Dias cuma bermain sebabak. Setelah itu Dias melewatkan 7 pertandingan beruntun City di seluruh kompetisi. Tanpa kehadiran Dias, City cuma 2 kali gagal menang saat diimbangi Sporting dan Crystal Palace. Sejatinya City tak begitu kehilangan Dias karena mampu menggantikannya dengan John Stones, Aymeric Laporte atau Nathan Ake. Namun kehadiran Dias tetap dibutuhkan karena dia adalah pilar di lini belakang. Stuttgart versus Dortmund, Julian Brandt menangkan di Borussen. Pertandingan berlangsung di Mercedes-Benz Arena. Tim tamu mengambil alih permainan sejak menit pertama. Gol didapat Dortmund pada menit ke-12 lewat Julian Brandt. Julian Brandt mencetak brace di menit 70 sekaligus membawa Dortmund menang 2-0. Dengan kemenangan ini, Dortmund di posisi kedua dengan 66 poin dari 29 laga. Tertinggal 6 angka dari Bayern Munchen di puncak klasemen yang baru main 28 kali. Sementara Stuttgart ada di urutan ke-15 dengan 27 poin. Newcastle versus Wolves, The Magpies menang tipis 1-0. Pertandingan tersaji di Stadion James Park Sabtu dini hari. Satu-satunya gol tercipta oleh Chris Wood pada menit ke-70 lewat penalti. Dengan hasil ini Newcastle naik ke peringkat 14 klasemen Liga Inggris dengan poin yang sama 34 bersama Brighton di peringkat ke-12. Sementara Wolves masih tertahan di posisi ke-8 dan gagal meraih posisi dari Manchester United di peringkat 7 karena terpaut 3 poin. Menang telak atas Granada, Sevilla gusur Barcelona di peringkat 2.
Laga ini dilangsungkan pada Sabtu dini hari di Stadion Ramos Sanchez Pizjuan, kandang Sevilla. Granada mengejutkan tuan rumah Sevilla di menit ke-23 lewat gol Darwin Machis. Sevilla menyamakan kedudukan di menit ke-32 melalui gol yang dicetak oleh Diego Carlos. Sevilla membalikan keadaan di menit ke-65 melalui gol Lucas Ocampos. Tim tamu mampu menyamakan skor di menit ke-88 lewat gol Victor Diaz Miguel. Namun secara dramatis Sevilla mampu mencetak 2 gol di injury time lewat Rafa Mir di menit 90+3 dan Papu Gomez di menit 90+9. Kemenangan ini membuat Sevilla menggusur Barcelona di peringkat kedua dengan 60 poin, sementara Granada berada di peringkat 16 dengan 29 poin. Ancelotti ke Bale, pergilah dengan baik-baik. Bale telah memicu kemarahan pendukung Los Blancos belakangan ini karena sikapnya dan kurangnya komitmen terhadap tujuan klub. Di sisi lain, Bale adalah bagian sejarah Madrid yang memenangkan 4 trofi Liga Champions dalam 5 musim antara 2014 dan 2018. Giroud baik-baik saja seperti yang kita lihat dengan Wales, dan dia ingin menunjukkannya di sini dengan timnya. Dia ingin keluar secara positif. Akan adil baginya untuk mengucapkan selamat tinggal ke Bernabeu dengan cara yang baik, ujar Ancelotti yang dikutip dari Marca. Barcelona siapkan kontrak 3 tahun untuk Lewandowski. Barcelona dikabarkan tertarik untuk memboyong Robert Lewandowski ke Camp Nou. Blaugrana siap menggelontorkan dana 50-60 juta euro untuk mewujudkan transfer ini. Sport melaporkan bahwa Joan Laporta sudah beberapa kali bertemu agen Lewandowski, Vini Zahavi. Keduanya diklaim sedang melakukan negosiasi transfer. Menurut sejumlah sumber, Barcelona menyiapkan kontrak berdurasi 3 tahun yang akan mengikat Lewandowski di Camp Nou sampai 2025. Barcelona mempertimbangkan umur Lewandowski yang pada Agustus nanti akan menginjak usia 34 tahun. Bayer dinyatakan tak bersalah dalam kasus 12 pemain melawan Freiburg. Bayern Munchen dinyatakan tidak bersalah saat menurunkan 12 pemain dalam laga melawan Freiburg pekan lalu. Dengan demikian, kemenangan 4-1 yang mereka raih kala itu tetap sah. Dengan keluarnya putusan ini, posisi Bayern saat ini di puncak klasemen Bundesliga tidak berubah. Mereka tetap memiliki 66 poin, disusul Dortmund dengan 57 poin. Cagliari versus Juventus, misi bangkit Bianconeri usai dikalahkan Inter. Juventus tumbang dalam laga derby de Italia pekan lalu. Kekalahan itu memutus laju positif Juventus di Liga Italia. Juventus selanjutnya akan tandang ke markas Cagliari dalam lanjutan Liga Italia. Allegri menuntut performa yang apik dari Dusan Vlahovic dan kawan-kawan. Juventus mengincar kemenangan demi menjaga posisi 4 besar. Hanya ada satu reaksi yang memungkinkan, main bagus dan kami harus menang. Itulah satu-satunya yang harus kami pikirkan, ujar Allegri seperti dilansir Football Italia.